Saudara harus tahu. Ini harus, bukan sebaiknya tahu. Harus tahu. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Karena apa? Karena itu paling efektif untuk pelaku kebenaran. Dan berikutnya harus tahu sasaran iblis yang paling mereka sukai hancurnya perkawinan. Jangan lupa itu. Anda, saya, siapapun kita berjaga-jaga dalam perkawinan khususnya di akhir zaman ini. Paling efektif karena hasilnya banyak bagi iblis. Saya ingatkan Anda, kalau cerai jangan Anda pikirkan sesederhana yang Anda pikirkan. Anak Anda bakal rusak. Bahkan luka. Dan jasa iblis yang melakukan perceraian itu akan berseri nanti kepada anak-anak kalian. Karena anak-anak melihat siapa papa, siapa mama enggak dari orang lain, dari orang tuanya. Anak saya berhak melihat papanya sayang sekali sama mamanya. Itu hak dia, nggak pernah saya tahan. Anak saya tahu persis saya sayang sekali sama dia. Demikian juga anak-anak harus tahu bahwa mamanya tunduk kepada suaminya. Dan itu harus dimulai waktu konseling pranikah. Di gereja saya tanda kutip dipersulit orang nikah. Tanda kutip, bukan sebenarnya. Artinya apa? Nggak bisa orang menikah kalau nggak dikonseling pranikah selama minimal 6 bulan. Karena kalau saya gunakan kata profesi, walaupun kurang tepat, profesi paling sulit jadi suami yang benar. Profesi yang sulit jadi istri yang benar. Kesulitan antara lain, tidak ada periode. Pak, kita sudah 10 tahun, udah 2 periode kita bubar ya, nggak ada. Jadi presiden ada 2 periode nggak boleh dilanjut lagi. Ada bisa resign, rumah tangga nggak bisa resign. Menunjukkan seriuslah konseling pranikah. Konteks siapa namamu? Saya Bintoro. Bintoro Anggara. Bintoro ya, saya panggil Bintoro aja ya. Bintoro. Dalam konseling pranikah harus diketahui perempuan itu kayak mie, ruwet, makhluk paling ruwet di bumi, wanita. Catat baik-baik. Tanpa dia sadari, dia punya moto dalam hidup terhadap suami. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu semua perempuan. Kalau kalian nggak ngerti cara seni menghadapi istri, kalian akan kekanak-kanakan. Sebelum itu juga saya sudah mengatakan bahwa jangan seperti itu. Karena saya tahu efek ke anak, Pak. Iya, benar. Tapi nggak bisa kekuatan sekedar jangan seperti itu. Nggak bisa. Nah, saya sekolah arsitek dan saya tahu psikologinya kadang anak gitu. Benar, saya ngerti. Tapi itu nggak bisa, Bintor. Karena nanti akan saya lanjutkan. Laki-laki itu makhluk paling gagah di bumi. Perempuan paling ruwet. Laki-laki itu paling gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup. Itu laki-laki. Tahu nggak ngerti artinya? Laki-laki itu saya peringatkan Anda laki-laki. Entah lu pintar, entah lu pendidikan tinggi, entah apapun pengalamanmu. Saya peringatkan Anda. Makhluk paling lemah di bumi laki-laki. Tuhan mendukungnya. Makanya ketika Adam diciptakan, apa kata Allah? Tidak baik orang ini seorang diri. Kuciptakan penolong. Siapa yang diciptakan penolong? Siapa itu? Penolong apa? Istri. Siapa yang ditolong? Kenapa suami? Karena lemah. Dengar, perempuan makhluk ruwet menikah sama makhluk lemah, kiamat lokal. Kenapa kalian gak membaca firman Tuhan dengan cerdas? Makanya harus dikonseling bagus.
Berikutnya, perempuan itu tidak pernah menerima maaf kalau nggak kelakuan terus-menerus dan tahunan. Catat baik-baik, maaf itu nggak berbobot sama dia karena nggak bicara logika. Pembuktian terus-menerus. Itu yang diterima perempuan. Makanya manusia ruwet namanya perempuan positif sekali bagi laki-laki yang rohani. Kenapa? Karena itu membuat dewasa kita asli. Halo, dewasa asli itu di rumah tangga, bukan depan istri orang. Makanya tolak mentah-mentah pujian istri orang, nikmati dengan sukacita teguran istri sendiri. Itu dewasa. Kalau perempuan atau istri orang muji saya langsung tolak mentah-mentah. Kenapa? Dia muji saya nggak berangkat dari mengenal saya. Kenapa harus saya pegang? Apalagi saya buat referensi. Bodoh banget saya. Tapi kalau istri saya menegur saya berangkat dari mengenal saya lebih menikmati teguran istri daripada pujian istri orang. Tangkap itu bapak-bapak. Kalau istri orang muji Anda, Pak, bapak itu sabar, kebapaan. Terus kau tangkap, kau rekam, kau buat referensi, kau ngomong sama istrimu. Ma, tahu nggak, Ma? Banyak ibu-ibu bilang aku sabar, aku kebapaan, tahu nggak? Sambil marah, tapi nggak sabar kan? Jangan pernah pegang nilai orang. Saya lebih suka kalau istri saya bilang, Pak, Papa belum sabar, Papa masih kadang-kadang. Oh ya, Ma, aku mau belajar lagi. Gak usah malu-malu untuk hal itu. Nah, ini penting, makanya saya peringatkan kita bapak-bapak, tuntutan lebih tinggi, standar lebih tinggi terjadi dituntut kepada laki-laki daripada perempuan. Why? Karena laki-laki itu kepala. Seharusnya kita suka kalau dipersulit istri. Halo? Dengar baik-baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok kecuali penipu. Dengar baik-baik dong. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Ini orang gak siap. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan, ulangi. Lawan. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok, lawan. Artinya menikah itu bukan supaya bahagia. Saya keras sekali kalau orang ngomong, kenapa kamu menikah? Kalau aku menikah sama dia bahagia, Pak Pendeta. Kamu bodoh. Karena bahagia seperti itu halusinasi. Menikah itu supaya dewasa. Karena pernikahan kamu akan mengalami kesulitan. Kenapa Pak Pendeta? Aku cocok dengan dia. Enggak, kau enggak pernah menikah dengan orang yang cocok, kecuali menikah dengan tiang listrik. Menikah dengan lawan, artinya apa? Harus saya perkaya, saya persiapkan orang ini untuk menghadapi konflik. Orang dewasa bisa memanage konflik. Itu dewasa sekali. Maka berikutnya, catat bebek. Siapapun orang yang kita nikahi, minimal, catat bebek, minimal ada dua sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Dengar baik-baik. Minimal berapa? Kalau minimal 2, bisa 5 nggak? Bisa 8 nggak? Bisa 12. Dengar yang mau waras saja, yang mau waras saja, dengar baik-baik. Makin tinggi tingkat kejelekan pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Kalau nggak berubah mindset Anda pecundang. Makin tinggi ketidakcocokan, sifat yang menjengkelkan pada pasangan kita, itu makin cocok dan makin membanggakan. Itu harus berubah mindset. Saya buat analogi sederhana. Ada 2 ibu, ada berapa ibu? Anak ibu A masuk kuliah di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Jawab, gampang nggak masuk Harvard? Susah. Gampang nggak mengikuti kuliahnya? Susah. Gampang nggak dapat gelarnya? Serba susah di Harvard. Ibu B, anaknya kuliah di UBT. Saya dramatisir sedikit ya, kan saya khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya.
jawab supaya analogi ini membuat kita konsisten. Ibu yang mana bangga terhadap anaknya? Jawab. Bu, anak ibu kuliah mana? Harvard dong Pak Ridwan. Yang benar, benar. Anak saya kuliah di Harvard. Bangga dia. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ngerti? Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin bangga Tuhan karena kau lagi kuliah di Harvard. Dewasalah kalian. Bingung saya, nggak murahan kalian. Kalian bukan anak gampangan, kalian anak pilihan, harus banyak dipersulit. Kalian kuliah di Harvard. Makanya nanti malam, suami istri udah pisah ya tidurnya, masih satu kamar kan? Nanti malam kalian tidur nggak mungkin serentak, nggak mungkin. Dalam hal ini sesama biskota boleh saling mendahului. Kalau istrimu duluan tidur, dan haraplah istri duluan tidur supaya bapak-bapak lebih dahulu mempraktekkan, bukan minggu depan, nanti malam. Jangan pura-pura nggak dengar. Nanti malam istrimu tidur, berikutnya ibu-ibu, suamimu tidur, tolong kau berlutut dekat dia. Bila perlu kau letakkan tangannya di atas hidungnya. Kalau teratur udah tidur dia, jangan tekep, jangan. Niat banget lo, jahat sekali. Teratur tidur ya. Catat baik-baik. Ada Tuhan di situ yang berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Bilang sama Tuhan, ini saya lakukan. Mungkin rumah tangga saya paling hebat konfliknya daripada Anda. Karena dulu saya tahun 70-an kuliah teater, kuliah musik, saya dosen drama musikal, kakak tingkat saya tokoh politikus idola Anda, Ratna Sarumpait. Seneng banget loh. Saya orang super jorok, saya kasih tahu, saya orang super jorok. Apa itu? Saya olah tubuh supaya luas itu jam 1 jam 2 malam supaya udara nggak jorok, supaya saya bisa hirup lega. Kemudian saya bisa tidur di lantai yang berpasir, merasakan pasir itu manusia yang saya tiban, seperti saya Gulliver, manusia raksasa. Dan saya bisa terus tidur di situ, nggak mandi-mandi. Itu Rituan Huta Barat. Saya bisa main piano 2 hari tanpa mandi, Rituan Huta Barat. Saya bisa ngetok dini hari warteg, makan tak makanan kemarin saya makan nggak sakit. Saya bisa tidur di warteg. Maaf, ini cerita horor. Di kaki saya lewat kecoa, tidak terganggu saya. Ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo. Istri saya sangat super bersih sekali banget. Ibarat dia langit, aku bumi. Dia punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Bener, konflik. Jujur, saya kalau makan paling suka dulu pakai tangan. Kaki naik dikit. Waduh, enak sekali itu makan itu. Menikah, Pak, jangan pakai tangan, barbar. Aduh, barbar katanya. Pakai sendok garpu. Ya Tuhan, saya udah kebayang nasi diambil pakai tangan, enak sekali tuh. Sendok, ya sedikit sekali. Udah saya sangkal diri belajar. Begitu saya makan, di depan saya ada sop. Saya mau ambil, dia teriak, "Pak jangan." Loh, ini sop siapa? Sop papa. Loh kenapa jangan? Papa ini memang norak. Loh kenapa? Di sebelahnya ada sendok bebek. Ya Tuhan. Jadi makan sop, sendok pakai sendok bebek, tuang ke sendok stainless, baru minum. Langsung saya banting itu sendok, keburu Belanda datang, saya bilang, makan itu semua. Marah saya. Saya sudah hamba Tuhan, saya sudah dosen teologi. Begini tiap hari saya ketemu, emosi saya. Asal ketemu dia, kayaknya saya orang paling norak sedunia. Asal ketemu dia, aku paling jorok sedunia. Kan terhakimi nggak mudah. 6 tahun perkawinan kami, saya nggak mampu. Ketika dia tidur, saya berlutut, saya bilang, Tuhan, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Saya ngomong sama Tuhan, saya jujur, nggak mau saya munafik. Saya nggak mampu melanjutkan ini. Sedikit pun saya nggak niat cerai.
Sedikit pun aku nggak niat buka cabang, nggak ada. Karena itu Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, karena itu Tuhan, cabutlah nyawa saya, matilah saya Tuhan. Nggak mampu saya. Kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun, aduh datang sabda yang baru. Jujur, kemungkinan kami paling sulit perkawinan. Naik lift, mau pencet, papa jangan. Diambil tisu, dia bungkus jarinya, dia pencet. Ya Tuhan, saya pernah marah, saya pencetin semuanya. Nih. Saya gituin langsung. Jengkel sekali saya. Karena setiap hari, kalau saya dilakukan si Sofi begitu ya sekali setahun nggak apa-apa, gue taatin deh. Sama istri sendiri, tiap naik lift, naik eskalator di waktu itu di Puri Indah. Naik, papa jangan, apa lagi? Apa dia bilang? Pak tahu nggak? Banyak naik eskalatornya. Saya bilang, kesel saya. Ya banyak lah, kalau sedikit tutup ini mall. Ya apa sih ngomong-ngomong? Apa dia bilang buat saya kayak kiamat lokal? Tahu nggak Pak? Banyak yang naik baru ngupil. Jadi dia bawa saya cara sudut pandang dia supaya saya anut. Bahwa di kanan ini upil semua. Upil semua itu. Kayak jadi orang bodoh saya. Berikutnya, tahu nggak Pak? Banyak naik ceboknya nggak bersih. Sebelah kiri ini kotoran manusia. Sebelah kanan upil. Rasanya saya mau mati, bener loh. Ya kalian ketawa, gue menderita. Jangan kalian bilang ringan sekali Pak Ridwan masalahnya. Enggak, saya punya tingkat kesulitan paling tinggi dalam berumah tangga. Masuk rumah harus cuci kaki. Ya Tuhan, 10 kali keluar rumah 10 kali cuci kaki. Saya pernah ngelawan. Enggak, saya buka sepatu saya buka kaos kaki, saya masuk. Mau apa kamu? Enggak. Saya lihat, marah saya. Kenapa? Dia enggak marah. Kemana kaki saya melangkah, dia pel. Ya Tuhan. Wah, rasanya saya udah mau ngamuk sekali. Emang gua kuman yang berjalan? Aduh, udah rasanya. Itu terjadi dalam rumah tangga. Itu tingkat kesulitannya tinggi saudara. Tapi sekarang asal dia tidur, ini yang saya ajarkan sama Anda. Bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak aku nggak cocok dengan istriku. Tapi istriku kau kirimkan sebagai dosen Harvard. Dosen dia. Supaya aku kuliah di Harvard. Cocok banget aku sama dia Tuhan. Istriku ini satu-satunya di dunia. Gak ada duanya. Dia manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati. Dan saya mendapat keberhasilan yang sejati. Saya sangat bahagia sekali dalam pernikahan saya. Ini sejati. Punya rumah mewah enggak kebagian sejati. Punya mobil mewah enggak kebagian sejati. Kau jadi orang kaya, halo. Gak usah percaya Yesus pun bisa jadi konglomerat. Tanya sama Khairil Tanjung, tanya sama emir-emir Kuwait, emir-emir Dubai. Itu rata-rata enggak percaya kaya-kaya. Enggak hidup benar sesuai dengan firman Tuhan itu berhasil. Dan nanti diputuskan dalam pengadilan. Dan Tuhan yang jadi hakim pasti berhasil. Itu yang harus kita anut sampai mati. Makanya selalu saya ulangi, perjuangan kita setia. Jangan pernah korbankan kesetiaan apapun konflik rumah tangga. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Karena itu yang tahan uji, itu yang tahan siap di penghakiman. Enggak ada yang lain. Berhasil di mata Tuhan kalau kita taat sampai mati. Udah. Jadi ada sesuatu momentum yang Bintoro harus lihat, bahwa tingkat kesulitan kau dengan istrimu tinggi karena kau bukan anak murahan. Kau kaya dengan pengharapan. Orang kuliah di Harvard bawa ijazah, dengan orang kuliah di UBT bawa ijazah, ngelamar ke Citibank, yang diterima yang mana? Karena pengharapan. Yang UBT dipulangin ijazahnya, tunggu panggilan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Udah selesai.
Yang kuliah di Harvard penuh dengan pengharapan. Jangan alergi dengan kesulitan. Dimulai dengan perkawinan. Makanya bagaimanapun situasi perkawinan kalian, bagaimanapun situasi karakter buruknya istrimu, suamimu, jangan pernah korbankan ketaatan mengasihi dia. Jangan pernah. Ibu-ibu, jangan pernah korbankan tunduk pada suami bagaimanapun suamimu. Dan itulah orang-orang yang disebut percaya. Itulah yang disebut orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu, kita tetap setia. Itu rohani. Makanya jangan pernah, tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari sama anak-anak, merenungkan dan melakukan. Pasti perjalanan berhasil dan beruntung itu janji Tuhan, iya dan amin. Maka fokus kita perintah taat. Pasti apa yang gak pernah kau lihat dengan mata bintoro, gak pernah kau dengar teringat, gak pernah timbul hati, Tuhan lagi sedang sediakan. Asal kau taat. Jangan kalah, jangan pernah menyerah. Makin buruk kelakuan istrimu, makin sayangi dia. Makin buruk, makin sayang. Jangan pernah kalah. Kau bukan dikendalikan kelakuan istrimu, kau dikendalikan Tuhan. Makanya kita bilang dia Tuhan dan Raja kita. Tetap bertahan. Tiba pada waktunya akan ada sukacita yang sangat lebih daripada apa yang kau pikirkan sekarang. Digenapi pasti. Tuhan memberkati. Lanjut.